Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Yupramesti dari kelas N dengan nomor NPM 210120100081. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang penerapan ekonomi. Nah, sebelum saya mulai, saya akan menjelaskan sedikit apa itu deret. Jadi, deret ialah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Dilihat dari segi pola perubahan bilangan pada suku-sukunya, deret bisa dibedakan menjadi deret hitung, deret ukur, dan deret harmoni. Untuk penerapan ekonomi kali ini, saya hanya akan membahas tentang deret hitung. Deret hitung ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap suatu bilangan tertentu. Saya akan memberi contoh, itu ada bilangan 7, 12, 17, 22, dan 27. Di antara bilangan-bilangan ini, mereka itu mempunyai jumlah penjumlahan yang sama, yaitu 5. Pada bilangan-bilangan ini, mereka itu mempunyai nama. Contohnya, bilangan 7 disebut suku pertama, bilangan 12 disebut suku kedua, bilangan 17 disebut suku ketiga, dan seterusnya. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda, di mana pembeda yaitu selisih antara suku kedua dan suku ke-1. Selanjutnya, deret hitung suku ke N. Besarnya nilai suku ke N dari deret hitung dapat diketahui dengan rumus Sn atau suku N sama dengan A plus N-1 dikali B. Dengan A yaitu suku pertama atau S1, B itu pembeda, dan N itu indeks suku. Selanjutnya, bagaimana mencari nilai pembedanya? Di sini ada dua cara. Yang pertama, jika pembeda diketahui suku secara berurutan, menggunakan rumus B sama dengan Sn plus 1 dikurang Sn. Untuk cara kedua, jika pembeda tidak diketahui suku secara berurutan, dengan rumus dalam kurung N2 dikurang N1 tutup kurung B sama dengan Sn2 dikurang Sn1. Selanjutnya, ada deret hitung jumlah N suku. Di sini kita memakai dua rumus, di mana jika suatu kasus kita sudah menemukan nilai suku N-nya, kita menggunakan rumus yang sebelah kiri, yaitu Jn sama dengan N per 2 dikali A plus Sn. Kemudian jika nilai Sn-nya belum diketahui, kita akan menggunakan rumus Jn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1B. Jadi kita masuk ke kasus penerapan ekonominya. Di sini ada contoh soal. Perusahaan boneka bernama Monex menghasilkan 3.000 buah boneka pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan produktivitasnya, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah boneka yang dihasilkan pada bulan kelima, dan berapa buah boneka yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut. Di sini sudah kita ketahui nilai A sama dengan 3.000 dan nilai B sama dengan 500. Di sini ditanya berapakah S5 dan J5-nya. Untuk S5-nya kita menggunakan rumus Sn sama dengan A plus N-1B. Kita masukkan nilainya, S5 sama dengan 3.000 ditambah 5 min 1 dikali 500. Jadi hasil S5-nya yaitu 5.000. Kemudian untuk jumlah dari berapa jumlah buah boneka yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut, kita menggunakan rumus Jn sama dengan N per 2 dikali A ditambah Sn. Karena suku kelimanya kita sudah diketahui, jadi kita memakai rumus tersebut. Kita masukkan nilainya, J5 sama dengan 5 per 2 dikali 3.000 ditambah 5.000 sama dengan 5 per 2 dikali 8.000, jadi nilai J5-nya sama dengan 20.000. Jadi, jumlah produksi bulan kelima adalah 5.000 buah
Sedangkan jumlah seluruh boneka yang dihasilkan sampai bulan tersebut adalah 20.000 buah. Selanjutnya kita masuk ke fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Fungsi linier bisa diterapkan pada fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Bentuk umum dari fungsi permintaan yaitu QD sama dengan A min BP, di mana QD adalah kuantitas barang yang diminta dan P adalah harga per unitnya. Grafik dari fungsi permintaan bentuknya akan selalu seperti ini, dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, semakin mahal harga barangnya, maka permintaannya akan semakin sedikit. Sebaliknya, jika harganya murah, maka permintaannya akan semakin banyak. Dan bentuk umum permintaan yang lain bisa menggunakan rumus seperti ini. Fungsi permintaan ini kita lihat dari sisi konsumennya. Selanjutnya ke fungsi penawaran. Bentuk umum dari fungsi penawaran adalah QS sama dengan A plus BP, di mana QS adalah kuantitas barang yang ditawarkan dan P adalah harga per unitnya. Grafik dari fungsi penawaran bentuknya akan selalu seperti ini, dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya, semakin mahal harga barangnya, maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Kemudian bentuk umum penawaran yang lain bisa menggunakan rumus seperti ini. Kalau tadi permintaan kita lihat dari sisi konsumennya, maka penawaran ini kita lihat dari sisi produsennya. Selanjutnya kita masuk ke keseimbangan pasar atau equilibrium. Keseimbangan pasar itu tercipta ketika QD sama dengan QS. Maksudnya ketika permintaan itu sama dengan penawaran. Jadi, nanti equilibrium ini tercipta pada perpotongan antara kurva penawaran dan kurva permintaan. QE ini quantity equilibrium atau kuantitas equilibriumnya, PE ini harga equilibriumnya. Kemudian masuk ke penerapan ekonominya. Fungsi permintaan dari sebuah produk adalah PD sama dengan 15 min Q, dan fungsi penawaran adalah PS sama dengan 3 plus 0,5 Q. Berapa harga dan kuantitas keseimbangan yang tercipta di pasar? Kemudian gambarlah grafik equilibriumnya. Jadi kita masukkan rumusnya, yaitu PD sama dengan PS. Ya, jadi fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Kita masukkan nominalnya, 15 min Q sama dengan 3 plus 0,5 Q. Jadi nilai Q yaitu 8. Nah, di sini kita sudah menemukan Q-nya sama dengan 8. Nah, yang ditanya itu harga dan kuantitasnya. Jadi sekarang kita mencari P-nya. Gimana caranya? Kita substitusikan saja. PD sama dengan 15 min Q sama dengan 15 min 8. Jadi nilai 8 ini dapat dari nilai Q-nya. Sama dengan 7. Jadi equilibrium terjadi pada harga 7 dan kuantitas 8. Nah, selanjutnya kita akan gambar grafiknya. Sebelumnya kita sudah dapat titik dari equilibriumnya, yaitu 8,7. Titik Q-nya 8, titik P-nya itu 7. Selanjutnya kita akan menggambar kurva permintaan dan kurva penawarannya. Nah, untuk menggambar kurva permintaan dan kurva penawaran itu minimal kita punya 2 titik ya. Nah, kurva permintaan itu kan dari kiri atas ke kanan bawah ya. Jadi kita bisa memotong titik Q atau titik P. Di sini saya akan memotong titik Q, jadi P-nya itu sama dengan 0. Kita masukkan fungsi permintaannya, PD sama dengan 15 min Q, nah P sama dengan 0, 0 sama dengan 15 min Q, jadi Q-nya itu dapat 15. Q kita gambar kurvanya 15, kemudian kita tarik ke atas. Selanjutnya itu kurva penawaran. Kurva penawaran kan dari
kiri bawah ke kanan atas ya. Jadi dia akan memotong kurva dari permintaan dan titik equilibriumnya. Kurva penawaran jika Q sama dengan 0, kita masukkan fungsi penawarannya, PS sama dengan 3 plus 0,5 Q, dan dimasukkan nominalnya, jadi kita dapat P-nya itu sama dengan 3. Kemudian kita gambar kurvanya 3. Nah, kurva ini akan memotong dari kurva permintaan sama titik equilibriumnya. Nah, ini jadi grafik dari equilibriumnya. Selanjutnya kita masuk ke penerapan surplus konsumen. Apa sih itu surplus konsumen? Jadi misalnya kita itu ingin membeli sebuah tas ya, dimana tas itu kita perkirakan harganya itu 500.000. Pas kita datang ke tokonya ternyata harganya cuma 200.000. Jadinya kita senang dong. Kita rela bayar tas itu dengan harga maksimal 500.000, ternyata harga aslinya itu cuma 200.000. Jadi surplus konsumen itu adalah selisih antara jumlah maksimum yang rela dibayar oleh konsumen dengan jumlah yang sebenarnya dibayar oleh konsumen. Jadi di sini ada grafiknya ya. Ada Pmax. Nah, Pmax itu harga maksimumnya. Kemudian PR itu harga real ya, price realnya. Terus QR itu kuantitas dari harga realnya. Nah, jadi surplus konsumen itu berada di bawah kurva permintaan dan di atas harga real. Ya. Dan untuk mencari besarnya surplus konsumen itu kita menggunakan rumus luas dari segitiga. Itu sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Kita masuk ke contoh penerapan ekonominya. Fungsi permintaan dari sebuah produk adalah PD sama dengan 120 min 4Q, di mana P adalah harga per unit dan Q adalah jumlah produknya. Hitunglah besarnya surplus konsumen jika harga pasarnya ada 60 per unit dan gambarkan grafiknya. Nah, karena kita akan menggambar grafik, jadi kita butuh titik potongnya. Jadi, misalnya titik potong sumbu Q yaitu P sama dengan 0. Kita masukkan fungsi permintaannya jadi 0 sama dengan 120 min 4Q. Jadi Q dapat 30. Nilai Q-nya dapat 30. Kemudian untuk titik potong sumbu P-nya, dimisalkan Q sama dengan 0. Kemudian dimasukkan fungsi permintaannya, P sama dengan 120 min 4 dikali 0. Jadi P dapat 120. Kemudian ditarik garis. Ditanya, hitunglah besarnya surplus konsumen jika harga pasarnya adalah 60 per unit. Jadi P sama dengan 60. Kemudian kita masukkan fungsi permintaannya. Jadi 60 sama dengan 120 min 4Q. Kemudian dapat nilai Q-nya sama dengan 15. Kemudian kita dapat P-nya sama dengan 60 dan Q-nya sama dengan 15. Kemudian kita taruh di grafiknya. Nah, untuk menghitung besar surplus konsumen, kita menggunakan rumus luas segitiga, di mana setengah dikali alas kali tinggi. Jadi, setengah dikali 15 dikali tingginya, itu tinggi kita dapat dari 120 dikurang 60. Itu 60 kan? Jadi, setengah dikali 15 kali 60, kita dapat besarnya surplus konsumen itu 450. Selanjutnya itu kita masuk ke penerapan surplus produsen. Apa itu surplus produsen? Di mana surplus produsen adalah selisih antara jumlah sebenarnya yang diterima oleh produsen dengan harga terendah yang rela diterima oleh produsen. Kita lihat grafiknya. Surplus produsen itu bentuknya grafiknya dari kiri bawah ke kanan atas ya.
Nah, di sini ada PR. PR itu harga realnya. Kemudian di bawah ini ada P-min, itu harga minimal yang kita terima. Harga terendah yang kita terima. Kemudian di sini ada QR, itu kuantitas realnya. Jadi, surplus produsen itu berada di atas kurva penawaran dan di bawah harga realnya. Nah, untuk mencari besarnya surplus produsen sama seperti surplus konsumen, kita menggunakan cara rumusnya luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Selanjutnya itu ada penerapan ekonominya. Fungsi penawaran dari sebuah produk adalah PS sama dengan 15 ditambah 3Q, di mana P adalah harga per unit produk dan Q adalah jumlah produk yang dijual. Hitunglah besar surplus konsumen jika harga pasarnya adalah 60 per unit dan gambarlah grafiknya. Nah, karena fungsi penawar ini bentuknya dari kiri bawah ke kanan atas, jadi untuk itu kita hanya mencari titik potong dari sumbu P-nya saja. Jadi kita misalkan Q sama dengan 0, kemudian kita masukkan fungsi penawarannya. Jadi P sama dengan 15 tambah 3 dikali 0, P-nya hasilnya 15. Kemudian jika harga pasarnya ada 60 per unit, jadi P-nya itu 60, berarti Q-nya berapa? Nah, kita masukkan itu ke fungsi penawarannya lagi. Jadi kita dapat Q-nya itu 15. Kita masukkan ke grafik, jadi bentuk seperti ini. Nah, untuk menghitung besarnya surplus produsen, kita menggunakan rumus luas segitiga. Setengah dikali 15, alasnya 15, terus dikali tingginya itu dari 60 dikurang 15, 45. Jadi setengah dikali 15 dikali 45 sama dengan 337,5. Itu adalah besarnya surplus produsen. Selanjutnya itu kita masuk ke penerapan surplus total. Surplus total itu adalah jumlah antara surplus konsumen dan surplus produsennya. Jadi bentuk grafiknya itu seperti ini. Kemudian yang diarsir ini itu adalah besarnya surplus totalnya. Surplus konsumen ditambah surplus produsen. Jadi tinggal digabung saja. Kemudian masuk ke penerapan ekonominya. Fungsi permintaan dari sebuah produk adalah PD sama dengan 120 min 4Q dan fungsi penawarannya PS sama dengan 15 tambah 3Q. Harga pasar berada pada harga equilibrium. Hitunglah besar surplus totalnya dan gambarkan grafiknya. Nah, karena harga pasar berada pada harga equilibrium, jadi kita mencari titik equilibriumnya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan rumus equilibriumnya. PD sama dengan PS, yaitu fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Kita hitung, kemudian Q-nya sama dengan 15. Kemudian substitusikan nilai Q, yaitu P sama dengan 15 tambah 3Q. Kemudian dapat P-nya itu 60. Nah, karena ini fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang sudah kita hitung sebelumnya di surplus produsen dan konsumen, jadi kita tinggal menghitung surplus totalnya. Dan sudah diketahui surplus konsumennya itu 450 dan kemudian surplus produsennya itu 337,5. Jadi surplus totalnya itu TS sama dengan surplus konsumen ditambah surplus produsen. Surplus konsumennya 450 ditambah surplus produsennya 337,5. Jadi surplus totalnya itu 787,5. Kemudian kita gambar grafiknya. Tadi equilibriumnya berada di titik 15 dan titik Q-nya 15, titik P-nya 60. Kurva permintaan sama kurva penawarannya digambar. Di sini sebelah sini adalah surplus totalnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.